Hai guys, apa kabar? Kemarin kita ngobrol tentang kehamilan saya ya. Saya cuap-cuap nih ngobrol. Saya doang ya yang cuap-cuap tentang kehamilan saya gitu ya. Cerita tentang kehamilan saya yang tidak begitu smooth. Terus sekarang saya mau lanjutin cerita. Saya lanjutin buat cerita kehamilan kedua. Saya apa ya? Apa lanjut aja cerita persalinan gitu. Oh iya, teman-teman yang lagi hamil terus mau terbang, jangan lupa terbang tuh paling aman trimester 2 lah ya. Trimester 3 bagi kita yang kepepet nih. Kepepet karena ya kita mau anak rantau gitu kan. Terus balik lagi ke kampung buat lahiran. Jangan lupa surat terbangnya. Ada sih di bandara juga bisa, tapi ya mending sekalian kita check in, sekalian kita kontrol, check up gitu ya. Ya udah sekalian minta surat izin terbang sama objinnya. Ada teman saya yang nanya tuh di puskesmas bisa nggak? Kayaknya nggak bisa tuh dipakai surat yang dari puskesmas. Walaupun sekarang di puskesmas juga udah bisa USG gitu ya, udah bisa ya cek kehamilan sampai USG gitu. Tapi kayaknya saya ragu gitu, bisa nggak tuh dipakai surat keterangan kesehatan itu. Jadi puskesmas tuh cuma ngeluarin surat keterangan kesehatan. Nah, bisa nggak sih itu dipakai di bandara gitu? Jadi saya nggak tahu, lebih baik yang jelas aja gitu ya, objin aja sekalian check up ya, kontrol sebelum kita terbang. Dulu saya terbang setelah dapat cuti. Jadi emang saya selama hamil nggak pernah pulang, udah mencuti aja baru pulang. Sempet sih teman-teman saya nawarin, udahlah di sini aja, lahiran di sini aja. Ya kali nggak izin lah orang tua saya. Terus juga malu saya lahiran di tempat kerja. Tahu dong semua temen saya. Gak kebayang ya, nolak lah saya waktu itu. Lagian ngakot juga, saya nggak kebayang walaupun saya belajar nih gimana ngurusin baby ya selama sekolah, terus udah praktek juga di rumah sakit, malah yang diurusin juga baby yang sakit gitu ya. Tapi tetap aja belum tentu saya mampu, masih insecure ya. Walaupun harus menyiapkan diri, tapi sepertinya mentalnya akan lebih baik ketika di dekat orang tua, di dekat keluarga. Jadi saya terbang tetap, anak rantau ini balik lagi ke Padang, lahiran di Padang aja gitu. Jadi jangan lupa teman-teman yang mau terbang, bawa surat izin terbang dari objinnya. Terus saat check in jangan lupa, kadang-kadang tuh ya petugasnya tuh nggak tahu apa mesti dikasih tahu dulu gitu ya. Kemarin tuh saya dikasih seatnya belakang. Ya masa saya lagi hamil, udah gede juga hamilnya. Walaupun waktu itu ya saya tergolong kurus lah ya untuk kehamilan segitu, nggak kelihatan perutnya. Jadi saya mesti ngangkat jilbab saya terus bilang saya hamil loh, ini saya kan udah bawa surat gitu. Terus ketika udah dikasih seat belakang, karena saya bilang saya hamil, pindahin ke seat depan. Tapi duduknya terpisah dengan suami saya. Duduknya nggak satu, seatnya nggak deretan gitu, nggak samping-sampingan, depan belakang kelihatan sih, tapi ya nggak samping-sampingan gitu. Terus saya izinkan ya sama pramugarinya, sama bapak yang di sebelah saya, boleh nggak Pak Bu, saya izin gitu, ceng ganti. Mau lah, yang di bapak-bapak sebelah suami saya nggak mau. Nah gimana, yang si ibu juga yang sebelah saya nggak mau taruh tengah bapak-bapak, kan suami saya tengah-tengah tuh, terus nggak mau. Ya udah, saya mah tangguh, nggak apa-apa, yang penting masih bisa lirik-lirikan gitu ya, masih bisa kelihatan lah gitu. Paling ya takutnya, khawatirnya katanya ibu hamil suka kontraksi katanya ya kalau terbang. Iya sih, saya ngalamin perutnya kenceng saat landing.
getarannya kali ya, jadi agak kenceng tuh, tapi aman lah, alhamdulillah safe sampai di kampung, sampai di rumah. Terus akhirnya saya bisa makan, saya bisa jajan di sini, tiba-tiba saya bisa makan gitu. Oh iya, selama hamil nih juga nih ya, saya tuh termasuk yang anak micin. Saya suka micin ya, jajan KFC, minum teh botol gitu ya, saya suka tuh. Bahkan selama dinas tuh paling enggak dulu sebelum hamil saya pasti minum teh botol lah. Nggak tahu waktu itu karena saya dinas di ruang rawat inap, terus kan ada kalanya tuh kita emang crowded banget ya situasinya gitu, nggak selalu bisa slow gitu. Terus saya juga walaupun dapet waktu istirahat dan diizinkan makan, saya suka tertekan gitu kalau ditungguin, padahal nggak ada yang neken saya juga, nggak ada yang maksa saya cepet-cepet, tapi yang nggak biasa nggak seneng aja gitu, maksudnya saya nggak suka ditungguin, jadi jarang tuh saya yang emang ngambil waktu makan saya gitu kan, karena buat sholat aja saya kadang udah lama, terus makan lagi ya makin lama gitu. Saya pengennya kerjaannya cepet kelar dan on time gitu, jadi saya berasa teh botol tuh doping, jadi saya selalu minum itu. Nah waktu hamil saya nggak mau, tiba-tiba mas saya sehat banget, nggak suka tuh bau micin tuh, nggak suka, parah banget pokoknya. Saya juga nggak mau nyusahin orang, tapi saya juga kesiksa, maksudnya pop mie tuh ya, mie yang dalam cup itu, kalau ada yang lagi makan itu, aduh saya kesiksa banget, nggak bisa itu, aduh saya langsung muntah-muntah banget, padahal belum makan nih misalnya, langsung muntah-muntah yang keluar tuh yang cairan lambung yang saya bilang. Nggak bisa, saya nggak bisa nyium bau-bau yang kayak gitu. Terus juga saya nggak suka ya, selain bau makanan yang terlalu menyengat, saya juga nggak suka bau parfum. Saya minta saat laundry itu jangan di parfum, kalau bisa juga deterjennya nggak bau menyengat, atau malah saya kasih deterjennya, karena saya nggak bisa bau menyengat, parfum termasuk. Di dekat saya tuh kalau udah baunya menyengat, saya minta maaf nih, saya jaga jarak gitu. Jadi di tempat saya kerja dulu kalau udah ada yang nyeduh mie instan, udahlah, mbak mau saya yang keluar atau mbak yang keluar, mbak maaf gitu, karena kan ruang tertutup ya, baunya jadi hidung saya tuh kayak tiba-tiba tuh gampang banget ngecium sesuatu walaupun dia jauh gitu. Jadi emang agak nyusahin kali ya, saya lagi hamil. Terus saya nggak mau makan makanan junk food tuh, saya nggak mau. Sehat banget saya ya, emang udah nggak mau makan minum juga, tapi ya nggak pula mau makanan yang seperti itu gitu ya, maksudnya ya junk food ya kita tahu lah ya, nggak boleh sering-sering juga ya, kalau bisa enggak gitu kan. Nggak pernah saya tuh. Terus saya tiba-tiba rindu ayam chicken, ayam goreng gitu kan, yang didemenin anak-anak, yang logo merah itu kakek gitu kan. Saya pengen banget, saya baru pengen dan makan tuh ketika anak saya udah lahir di usia 3 bulan. Wis, gila, luar biasa tuh, rekor saya nggak makan itu ayam setahun lebih, luar biasa prestasi itu saya. Itu baru, dan rasanya nikmat banget gitu. Jadi ya ada plus minus lah kehamilan saya itu gitu ya. Jadi saya pulang tuh untuk lahiran dulunya. Nah untuk anak kedua, yang anak pertama tuh gede, hamil sampai hamil gede tuh di Jakarta ya, balik terus lahiran di Padang. Yang kedua saya pulang Padang. Nah jadi selama hamil saya di Padang, nggak ada masalah sih saya kalau masalah makanan, udah alhamdulillah nggak ada HEG lagi, nggak ada mual muntah lagi, biasa aja, bisa makan walaupun nggak banyak tapi bisa, ada yang masuk. Terus saya jadi rajin banget, saya punya tenaga lah pokoknya karena ada yang masuk kan ya, saya punya tenaga. Terus saya bisa ngerjain semua pekerjaan rumah, rajin banget deh saya waktu itu kebetulan.
pure ibu rumah tangga saja. Jadi terus anak pertama saya alhamdulillahnya ya nggak usil lah, nggak banyak gaya gitu. Jadi nggak terlalu ini sih. Di hamil kedua tuh alhamdulillah makannya mau, tapi saya tuh pilek terus-terusan sampai selesai tuh hamilnya pilek, terus hidungnya mampet mulu. Nah kan kesian ya, ibu hamil nggak boleh minum obat aneh-aneh, jadi saya harus menahan itu. Terus saya juga sakit gigi, jarang banget tuh sakit giginya tuh sembuh gitu. Jadi sakit gigi, aduh sedih banget dah saya, pokoknya sakit gigi tapi nggak bisa minum obat gitu. Ya paling banter minum paracetamol doang, ya kagak nampol buat sakit gigi kan ya. Nah saya sakit gigi tuh, saya bisa makan, bisa minum, tapi nggak bisa, saya sakit gigi gitu. Kesian lah, nah nyeri saya sama pilek. Terus di trimester 3 tiba-tiba saya tuh tiba-tiba tuh dari saat tidur terus mau beralih posisi nih ya, nggak bisa, kaku, sakit, sakit banget. Dan itu saya mesti nahannya lama banget di posisi yang udah mau pindah gitu, balik lagi nggak bisa. Emang bener-bener kayak gitu aja, kayak patung tuh saya nahan sakit yang lama banget ya Allah, di area pinggang sampai punggung sakit banget. Terus saya harus nunggu itu sampai dia reda sendiri. Jadi saya nggak tahu munculnya kenapa, karena dia tiba-tiba gitu. Nggak selalu di saat saya mau pindah posisi dari tidur itu akan nyeri. Saya nggak tahu kapan dia spesifiknya muncul, itu saya nggak bisa tahu. Terus hilangnya juga tiba-tiba aja. Pokoknya saya jangan gerak. Kalau gerak makin nyeri banget, sakit lah pokoknya. Jadi saya mesti nunggu itu tuh sampai hilang nyerinya baru saya bisa berpindah posisi. Karena itu berlangsung beberapa kali kan, jadi nakutin ya. Konsul saya itu, saya konsul terus, akhirnya saya ke ortopedi. Terus diagnosanya spasme maskal. Karena yang dahulunya ketika hamil calon bayi saya tuh kan nggak berat ya, karena saya nggak makan minum, jadi lahirnya pun dulu cuma 2.500 gram, jadi pas-pas aja nih kan ya, kecil, pokoknya kecil lah anak saya, pas alhamdulillah sesuai doa saya, nggak BBLR gitu ya, sehat sempurna alhamdulillah, dengan berat yang cukup seperti yang saya doakan. Nah alhamdulillah itu kan kecil ya. Nah tiba-tiba di kehamilan yang kedua ini anak saya cukup besar, sehingga panggul saya tidak mampu untuk mentoleransi itu. Jadi itu yang bikin nyeri tuh di pinggangnya. Terus keluarlah diagnosa spasme maskal. Jadi saya kontrol, pilek nggak hilang, sakit gigi hilang, timbul juga. Nah ini juga nyeri pinggang, mana obat nyeri kagak bisa diminum selain paracetamol. Jadi saya ngerasain itu. Akhirnya obatnya tuh karena emang nyeri banget ya, nggak bisa, sama paracetamol juga nggak bisa, nggak mempan kan, dikasih salep tuh. Jadi buat pilek tuh saya pakai dulu Transpulmin baby, bukan kids lagi, baby. Saya pakai Transpulmin baby. Itu aduh ngebantu lah walau sebentar ya. Terus saya juga pakai salep anti nyeri buat pinggang saya. Terus seiring berjalannya waktu muncul lagi tuh tiba-tiba kulit saya merah semua, tapi cuma di kaki doang, dari pangkal paha sampai pergelangan kaki itu merah besar nggak tahu kenapa. Saya pikir awalnya digigit serangga kali ya, tapi saya ngerasa nggak ada serangga rasanya. Kalau ada serangga kan gatel terus agak perih, ini enggak, gatel doang, terus merah-merah kayak pulau-pulau gitu di kaki saya, banyak banget. Ya konsul lagi, saya ke kulit, konsulin tuh kulit saya yang merah-merah, kagak tahu kenapa. Jadi itu kata dokternya
alergi ketika hamil doang, jadi nggak tahu tuh penyebabnya apa. Jadi dikasih salep lagi. Jadi sehari-harian mas saya berteman sama salep lah pokoknya, karena nggak bisa dikasih obat minum apa-apa. Gatalnya ya tahan aja, kalau nggak mau dia makin, karena kalau digaruk dia agak nonjol, jadi kayak gimana ya, dia nggak cuman merah tipis doang, kalau digaruk dia jadi agak nonjol kayak digigit nyamuk gitu loh, tapi dia merah aja semua kayak pulau-pulau banyak di kaki saya aja, yang lain enggak. Jadi di kehamilan pertama saya HEG, tapi secara physically tubuh, yang maksudnya luaran aman. Hamil kedua saya nggak HEG, tapi saya mesti bolak-balik konsul sama spesialis, sama obgyn, sama spesialis ortopedi, sama spesialis kulit. Ternyata memang hamil itu beda-beda gitu ya, beda-beda tantangannya gitu. Tapi saya super produktif di kehamilan kedua. Saya masih bisa ngurusin anak saya yang pertama, saya bisa ngerjain kerjaan rumah, bahkan saya bisa puasa full, alhamdulillah. Saya nggak ada masalah dengan puasa, maksudnya nggak ada tuh saya yang kelaparan berat, haus banget, lapar banget, karena biasanya hamil gitu ya, lapar banget gitu. Nggak ada sih, saya alhamdulillah smooth puasanya, alhamdulillah full. Cuman dari yang saya coba hamil dan menyusui emang jauh lebih lapar, jauh lebih haus. Tantangannya luar biasa kalau tetap pengen ikut puasa di Ramadan saat menyusui. Saya ternyata tidak kuat, karena selain menyusui juga saya kan mak perah gitu ya, saya juga pumping. Jadi habis menyusui, habis pumping tuh haus banget hausnya. Saya nggak tahan itu. Jadi kalau lapar saya masih bisa tahan, haus saya langsung pusing, sakit kepala, dehidrasi kali ya. Ya seperti itulah. Jadi saya nggak bisa puasa di saat menyusui. Kalau hamil saya lebih sanggup. Jadi beda, ternyata hamil anak pertama dan kedua berbeda challenge-nya, berbeda situasinya. Terus lebih enjoy kayaknya di kehamilan kedua, karena udah tau lah ya, dari kehamilan pertama udah belajar ntar nih trimester 1 gimana, trimester 2 gimana, trimester 3 gimana. Lebih santuy, memang lebih santuy banget daripada yang kehamilan pertama. Itu juga mungkin ya yang bikin kita lebih produktif mungkin. Ya ada juga yang di kehamilan pertama produktif juga, cuman maksudnya di kehamilan kedua tuh tidak terlalu overthinking lah gitu, nggak terlalu mikir ini gimana ya nanti ya, ini nggak apa-apa kali ya, ini aman gak sih, ya nggak gitu kali lah gitu. Lebih enjoy, bahkan bisa main sama toddler anak saya waktu itu, karena anak saya termasuk jarak dekat ya jarak ideal kalau menurut orang, kalau menurut saya termasuk dekat, karena ya lagi-lagi tidak direncanakan gitu ya. Anak saya usianya 2 tahun, jadi lagi butuh perhatian, tapi kebetulan alhamdulillah anaknya enggak yang cranky gitu, enggak, jadi anteng. Jadi saya masih bisa ngasuh anak, masih bisa kerjain pekerjaan rumah, terus ngurusin kehamilan saya yang kebetulan qadarullah banyak ya ininya, salep-salepannya gitu. Jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil ya, sama lah kayak kemarin yang lagi pusing, gimana ini hamilnya, saya sedih sekali, saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Enggak, ibu-ibu pasti bisa memberikan yang terbaik, walaupun kadang ngeluh, walaupun kadang terasa berat, ya wajar aja. Sama kayak kemarin yang saya bilang, wajar aja, nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak sayang sama calon baby kita. Terus semangat, yang kehamilan sekarang terasa agak berat, nanti kehamilan selanjutnya belum tentu. Siapa tahu malah jadi hamil kebo, enak banget. Terus juga saat persalinan juga kan, kalau kita dengar cerita ya, kehamilan berikutnya itu persalinannya banyakan tuh lebih smooth, lebih gampang gitu.
Jadi semangat ibu, jangan sampai trauma mau hamil. Karena ada pernah tuh saya dengar pasien saya curhat, saya nggak mau hamil lagi bu, saya nggak kuat kayak begini bu. Jangan, nggak apa-apa. Ntar kalau udah selesai dengan masa ini kan kadang kita udah, ntar juga akhirnya kita lupa kan ya masa-masa yang kayak gini. Bukannya jadi bikin sedih, tapi kadang kita malah menertawakan saat itu ya, kayak saya lah. Saya dulu menertawakan, saya sekarang udah bisa menertawakan kondisi saya saat hamil anak pertama, yang padahal itu kan agak terasa berat. Tapi ya sekarang malah saya bisa ketawain kalau saya ngobrol sama teman-teman saya tuh. Terus teman-teman saya yang tahu ya waktu itu di kehamilan pertama itu, gila ya saya gitu, malu loh waktu dikerubungin orang gitu di pinggir jalan muntah-muntah, aduh malu. Tapi tidak apa-apa, makanya itu akan menjadi hal yang lucu kadang-kadang. Ntar bukan sekarang, jadi nggak apa-apa. Semangat ibu-ibu, semangat hamil, karena nanti bisa aja jadi kangen hamil lagi.